Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ternyata para santri ini tidak hanya melakukan pembelajaran saja di Rumah Quran Musyawarah, namun ternyata banyak hal yang dilakukan oleh para santri untuk kebermanfaatan dari masyarakat sekitar. Di mana para santri ini di waktu-waktu tertentu sengaja untuk keluar dari Rumah Quran Musyawarah memberikan manfaat bagi warga sekitar, khususnya oleh para ibu-ibu. Para santri setiap pekannya mengajar ibu-ibu dan masyarakat sekitar Rumah Quran Musyawarah di Kelurahan Sawah Baru. Mereka semua menjadi guru ngaji bagi anak-anak di TPA, dan setiap hari Sabtu mereka ini juga membersamai anak-anak luar biasa yang membutuhkan bimbingan khusus dalam mengajarkan Al-Quran di Yayasan Sayap Ibu. Baik, pada kesempatan yang penuh hikmah ini, di siang hari ini kami mengundang 3 orang ibu-ibu yang merupakan perwakilan dari 180 ibu-ibu yang halaqah di MTQ. Ibu-ibu halaqah MTQ ini merupakan ibu-ibu yang mendapat pengajaran dari para santri Rumah Quran Musyawarah. Kami persilakan untuk naik atas panggung kepada ibu-ibu ini, di mana kami akan memberikan apresiasi karena telah ikut berpartisipasi. Mereka fokus menghafal Al-Quran yang memang diajarkan oleh para santri kepada mereka. Baik, dan pada kesempatan ini, ibu-ibu ini akan membaca surat Al-A'la secara bersamaan dan juga bergantian. Untuk itu, Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, inilah hasil yang telah kita
saksikan bersama, ini merupakan pengajaran dari adik-adik kita para santri angkatan ketiga dan juga angkatan keempat Rumah Quran Musawarah. Boleh kita berikan apresiasi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengundang Bunda Dini untuk naik ke atas panggung untuk memberikan apresiasi halaqah musawarah talaqi Quran kepada ibu-ibu. Hadirin sekalian, apa yang kita saksikan ini adalah bukti dari langkah kecil membawa kebaikan. Dukungan materi yang kita pikir selama ini hanya sebatas untuk support operasional santri, ternyata punya efek sebesar yang tidak pernah kita bayangkan. Di mana ibu-ibu ini yang belajar juga kita harapkan dapat mengajarkannya kembali kepada anak-anak mereka. Sehingga efeknya terus menggulung dan insya Allah ini akan menjadi pahala jariah yang tak akan pernah terputus. Semoga setiap langkah kecil kita membawa banyak kebahagiaan. Dan tentunya marilah kita terus kuatkan sinergi karena kita sedang membangun peradaban besar yaitu peradaban Al-Quran. Ya, silakan didokumentasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan fotografer. Ya, silakan. Baik, boleh sejajar lihat ke kamera. Baik, cukup. Terima kasih banyak kepada Ibu dan semoga apa yang dilakukan ini membawa manfaat untuk semua. Terima kasih banyak Ibu, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik Ibu, silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Bagaimana Ibu? Nggak mau turun? Maksudnya gimana Bu? Aku mau ketemu Bang Tio. Bang Tio, mohon maaf. Ada Bang Tio. Bang Tio itu siapa? Siapa Bang Tio? Bang Tegar. Tegar, Mas Tegar. Oh, Mas Tegar. Ibu ada Ada urusan sama Bang Tegar. Ada urusan apa Bu? Pokoknya ada urusan sama Bang Tegar. Bang Tegar harus tanggung Bang jawab. Tegar boleh naik ke atas Bang panggung. Tegar kesini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mas Tegar boleh di samping Ibu. Ibu dengan namanya siapa Bu? Ibu siapa namanya? Ibu Syariah. Ibu Syariah. Ibu Syariah boleh disampaikan apakah ada urusan? Ada urusan sama Bang Tegar. Iya, baik. Mas Tegar kenal sama Ibu Syariah? Kenal? Belum. Oh belum pernah kenal? Belum. Jadi maksudnya gimana Bu? Boleh disampaikan langsung aja Bu? Mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Tegar. Silakan. Sebenarnya sih mengucapkan terima kasih sama Bang Tegar. Karena Untuk apa Ibu? ya ada dah. Apa itu? Maksudnya saya nggak ngerti ini Bu. Mau berterima kasih semua apa yang dilakukan Bang Tegar banyak banget di musyawarah. Masya Allah. Cuma itu sih. Apa yang sebenarnya. Ibu rasakan? Apa yang Ibu? Anak yang prihatin, anak yang nggak pernah minta ini itu sama orang tuanya, anak yang mandiri dari dulu sampai dia sekarang udah dewasa, dari sejak dia sekolah sampai dia kuliah nggak pernah digendong orang tuanya, jadi semuanya selalu diusahain sendiri sama dia. Itu kamu terjadi adalah salah satu role modelannya dalam belajar di rumah usaha ini. Banyak banget belajar dari Bang Tegar ini sebagai seorang senior kami di rumah usaha. Anak yang baik, doain buat Tegar, mudah-mudahan dengan karirnya ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu sangat luar biasa karena setiap kita dalam gitu kan, beliau juga senantiasa bisa mengarahkan kita untuk memilih pilihan yang lebih baik gitu. Dia itu bisa berbagi waktu, terus juga semangat luar biasa dan benar-benar tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tanggung jawabnya di segala bidang yang dia lakukan saat itu. Pokoknya dia itu terbaik. Itu benar-benar kita tuh belajar terutama kepada Bang Tegar. Udah banyak banget komunikasi, berikan masukan, berikan arahan, itu kan contoh
orang yang benar-benar bermanfaat itu secara ikhlas, terus tuntas, dan juga cerdas dalam menjalankan semua amanah yang ada di rumah musyawarah ini. Tapi harapannya semoga apa yang beliau lakukan di sini menjadi contoh dan juga bisa dicontoh oleh orang lain. Beliau sudah mengorbankan banyak hal gitu dalam hidupnya, sehingga rasa semoga sebaik-baik balasan, insya Allah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat Bang Tegar langsung. Mudah-mudahan Tegar menjadi orang yang sukses, yang berhasil, yang sayang kepada kedua orang tuanya. Buat kesehatan, mudah-mudahan Tegar selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kebaikan itu langsung Allah balaskan dan apapun itu yang terbaik buat Bang Tegar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guys. Baiklah hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan. Masya Allah, tiba-tiba ada video ucapan terima kasih dan apresiasi untuk Tegar yang merupakan bagian dari keluarga Rumah Quran Musyawarah. Baik, ini saya di luar dari skenario saya, dan Ibu apa ada yang mau disampaikan kepada Mas Tegar? Cuma mengucapin terima kasih banyak sama Bang Tegar. Semoga sehat, kuat, imannya tambah kuat. Amin. Semangat. Banyak berkah untuk Tegar. Terima kasih banyak Ibu. Ibu boleh kembali sekarang ke tempat duduknya. Dan untuk Mas Tegar boleh tetap di atas sini. Mas Tegar, tadi Mas Tegar sudah melihat video yang ditampilkan dan kita juga sama-sama melihat. Apakah ada komentar? Orang-orang yang tadi memberikan komentar di dalam video tersebut, apakah Mas Tegar juga mengenalnya? Ya, tentunya tadi ada ibu saya, Oh, ada Masya ibu Allah. saya yang Masya Allah dari kecil sudah merawat saya sampai dengan saat ini, mengajarkan banyak sekali arti kehidupan dan juga perjuangan, dan juga banyak mengajarkan bahwasanya kita ini jika hidup harus bermanfaat buat banyak orang lain. Jadi inspirasi saya dalam kehidupan. Masya Allah. Ibu saya. Dan kalau boleh tahu, Mas Tegar ini sudah terlibat di Rumah Quran Musyawarah ini berapa lama? Kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Betul Abi Dimas? Betul. Oke. Hah? Oh, ibunya juga ada di sini. Ibunya Mas Tegar ada di sini. Oh, enggak tahu. Oh, oke. Memang ada di sini. Ini apakah ada yang mau disampaikan oleh Mas Dimas kepada Tegar? Ada ibunya. Boleh kita undang aja untuk orang tua dari Mas Tegar, boleh kita berikan tepuk tangan. Ibu Mardiani. Mardiana. Ibu Mardiana, kami undang dengan hormat kepada Ibu untuk dapat bergabung bersama kita di sini. Masya Allah. Ini Mas Tegar nggak tahu Ibu ada di sini? Oh, nggak tahu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ibu silakan naik ke atas panggung. Ini panitia mungkin bisa dibantu sayanya. Ini saya juga nggak ngerti apa-apa nih sebenarnya. Oh, Mas Tegar silakan menjemput ibu tercinta. Masya Allah. Baik, Ibu boleh naik ke atas panggung. Ayo Mas Tegar, boleh kita naik ke atas panggung. Silakan, hati-hati Ibu. Iya. Mohon maaf Ibu, boleh dipegang mikrofonnya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Selamat datang di acara pada hari ini. Apa ini? Oh, Masya Allah. Oh, ada surat dari panitia. Iya, dari Mas Dimas. Baik, ini saya nggak ngerti. Ini kalau begini kayaknya motor ini, Pak. Jangan-jangan, tapi motor listrik mungkin ya. Baik, ini jadi harus dibaca oleh Mas Tegar. Boleh, berdua boleh. Baik, kalau begitu Ibu, ini adalah. Oh, Ibu nggak pakai kacamata, ada yang bisa minjemin kacamata. Ibu kacamatanya minus atau plus? Oh, Ibu udah parah katanya. Kalau gitu Ibu mendengarkan aja. Jadi Mas Tegar tolong dibaca. Saya juga nggak tahu isinya apa karena baru diberikan. Silakan dibaca menggunakan mikrofon supaya semua kita di sini mendengarkan. Silakan Mas Tegar. Terima kasih atas kontribusi dan dedikasi Tegar selama ini terhadap dakwah dan umat. Atas izin Allah dan atas khidmat Tegar selama ini, perkenankan karena pengurus Rumah Quran Musyawarah
Apresiasi yang kami berikan ini artinya jika dibandingkan dengan Tegar, keikhlasan Tegar selama ini. Mohon diterima apresiasi ini. Insya Allah Tegar bisa umroh gratis tahun ini sampai ke Baitullah. Baiklah hadirin sekalian, sebuah apresiasi yang diberikan oleh Rumah Quran Musawarah kepada Ananda Tegar. Mohon izin Mas Tegar, boleh saya sekali lagi membacakan apa yang diberikan oleh Rumah Quran Musawarah? Mas Dimas, saya mohon izin. Terima kasih atas kontribusi dan juga dedikasi Tegar selama ini terhadap dakwah dan umat. Atas izin Allah dan atas khidmat Tegar selama ini, perkenankan kami segenap pengurus Rumah Musawarah untuk memberikan apresiasi. Apresiasi yang akan kami berikan ini tentunya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan Tegar selama ini. Mohon diterima apresiasinya. Insya Allah Tegar bisa umroh gratis tahun ini. Sampai ketemu di Baitullah. Allahu Akbar. Baik, Ibu, mohon ini disimpan. Tegar, ada yang ingin disampaikan kepada Rumah Quran Musawarah? Bismillah. Segenap pengurus Rumah Quran Musawarah, Abi, Bunda, para guru, para asatidz, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas inspirasinya. Tentunya Tegar masih bisa di sini atas bimbingan dan juga inspirasi dari Abi, Bunda, dan juga para ustadz sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan Tegar bisa terus berada di jalan ini dan mudah-mudahan bisa istiqomah dan juga bisa meneruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih banyak Tegar. Boleh kita berikan apresiasi sekali lagi, Ibu dan juga Tegar. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempatnya karena kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, di mana ini adalah inti dari acara kita siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Tegar. Baiklah hadirin sekalian, kita akan memasuki prosesi inti dari acara di hari ini. Tibalah kita memasuki prosesi wisuda akbar Mahasantri angkatan ketiga dan angkatan keempat. Untuk itu, izinkan saya untuk memanggilkan satu persatu para wisudawan. Hadirin, inilah para wisudawan Quran Musawarah angkatan ketiga. Sebelum kita mempersilahkan para santri untuk naik ke atas panggung, kami mengundang dengan hormat Abi Dimas, Syekh Hanova, dan Ustadz Adi Hidayat untuk dapat naik ke atas panggung untuk dapat mewisuda angkatan ketiga dan juga angkatan keempat Rumah Quran Musawarah tahun 2025. Hadirin sekalian, inilah para wisudawan Rumah Quran Musawarah angkatan ketiga. M. Haris Fatur Rahman dari DKI Jakarta dengan ziyadah 21 juz dan tasmi 3 juz 9 halaman.
Cek. Terima kasih. Dan selanjutnya M. Khairul Ramadan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dengan ziyadah 30 juz, tasmi 3 juz 11 halaman. Silakan kepada rekan-rekan fotografer untuk dapat diabadikan. Muhammad Ridoni asal dari Majalengka, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz, tasmi 4 juz 13 halaman. Zufar Qasim Arais dari Balikpapan, Kalimantan Timur dengan ziyadah 30 juz, tasmi 5 juz. Muhammad Hulaimi berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasbih 5 juz. Bin, tolong panggil Rio dong. Biar dia bantu gue. Rio. Oke, berikutnya. Langsung Mas. Lanjut. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah Fikri Hamdani berasal dari Bandung, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 5 juz 10 halaman. Oh, yang buat line up-nya. Kita abadikan dulu sejenak. Terima kasih. Selanjutnya M. Sidik Halim berasal dari Banjarmasin dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 6 juz. Selanjutnya Azka Ibnu Yusuf dari Cilegon, Banten dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 6 juz. Kembali mengundang ke-35 santri dari angkatan ketiga dan keempat. Oke. Terima kasih. Selanjutnya adalah Ali Mujasir berasal dari Kuburaya, Kalimantan Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 6 juz. Silakan diabadikan terlebih dahulu. Lanjut. Zanun Aditya asal Pinrang, Sulawesi Selatan dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 5 juz. Ini angkatan ketiga, habis dari sini baru angkatan keempat. Iya, langsung Mas. Lalu dari sini angkatan satu. Nggak putus langsung.
Selanjutnya kami mengundang Bayu Andrian berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 8 juz. Lanjut. Terima kasih. Selanjutnya M. Alfian Ibnu Arifin dari Bekasi, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 10 juz. Lanjut Mas, langsung. Ini ya. Silakan selanjutnya Muhammad Rikal dari Pontianak, Kalimantan Barat dengan ziyadah 30 juz, tasmi 12 juz 10 halaman. Mas nggak putus ya Mas. Ini tinggal 3 lagi, habis itu angkatan keempat. Oke, disiapin yang mulai di kanan dan kiri. Nonton ya. Terima kasih. M. Irfan Syarif berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 13 juz. Sampai aja Mas ditemani oleh siapa gitu. Karena orang tuanya berhalangan hadir ya. Oke. M. Irfan ini orang tuanya berhalangan hadir, maka ditemani oleh orang tua ausuh. Silakan diabadikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Alessandra berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 13 juz 10 halaman. Oke, wisudawan angkatan ketiga terakhir. Angkatan ketiga terakhir. Baik hadirin, santri terakhir dari angkatan ketiga Rumah Quran Musawarah, Hamam Rabani Rasaf berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 17 juz 5 halaman. Baik, silahkan diabadikan Hamam Rabani Rasaf yang merupakan santri terakhir dari angkatan ketiga. Selanjutnya kami mengundang para wisudawan Rumah Quran Musawarah angkatan keempat. Wisudawan pertama, silakan naik ke atas panggung. Aldo Firmansyah dari pesisir selatan Padang dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 2 juz 16 halaman. Orang tua dari Aldo pun berhalangan untuk hadir. Saat ini ditemani oleh orang tua asuh. Dan selanjutnya kami mengundang Bustami Solin dari Subuh Salam Aceh dengan ziyadah 30 juz, tasmi 4 juz 8 halaman.
Selanjutnya Muhammad Susanto. Silakan naik ke atas panggung. Berasal dari Aceh Tamyang dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 5 juz 10 halaman. Tadi berapa santri dari 4 berapa? 13 sampai 19. Kan 35 santri. Selanjutnya Rihan Ashifa berasal dari Bandung Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 7 juz 10 halaman. Selanjutnya Muhammad Hilmi Alza berasal dari Jakarta Selatan dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 8 juz. Oke, Mas Sergi, siap-siap. Selanjutnya santri dari angkatan keempat Zuhair Ramadan berasal dari Tegal, Jawa Tengah dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 8 juz. Uus Sulaiman dari Jakarta Barat, ziyadah 30 juz dan tasmi 9 juz 12 halaman. Silakan diabadikan. Kami undang untuk santri selanjutnya Muhammad Rifki berasal dari Indramayu, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 10 juz. Silakan untuk naik ke atas panggung Faiz Atta Pradipa dari Bekasi, Jawa Barat dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 10 juz. Silakan untuk Walidin Fitrah Malalu berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara dengan ziyadah 30 juz dan 10 juz 4 halaman. Nggak usah, Mas. Turun aja, Mas. Turun, mereka turun dulu aja. Nanti Pak Yasan memberikan baru. Oke. Pada saat memberikan tiga-tiganya di atas panggung. Brahmisma Martaga Juana berasal dari Temanggung, Jawa Tengah dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 10 juz 7 halaman. Jadi mereka turun, dan dipanggil lagi pada saat menyerah hadiah. Nah, pas selesai, ya Ustaz tadi doang yang terakhir untuk memberikan untuk memberikan nasihat dan doa. Oke.
Next. Ahmad Sobari dari Lampung Selatan, ziyadah 30 juz dan tasmi 11 juz. Silakan untuk naik ke atas panggung. Oke, santri-santri dipersiapkan ya. Santri-santrinya dipersiapkan. Panja Riau dipersiapkan, yang sudah wisuda dipersiapkan. Tadi santri yang angkatan berapa di kanan, angkatan berapa di kiri? Kiri ya. Ush, Masya Allah. Ya. Selanjutnya Fikri Haikal dari Medan, Sumatera Utara dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 12 juz. Silakan untuk naik ke atas panggung. Menerima plakat wisuda dari Abi Dimas, Ustadz Adi Hidayat dan Syekh Nafa. Selanjutnya Muhammad Alif At-Tauilah dari Kabupaten Tangerang dengan ziyadah 30 juz dan tasbih 12 juz 10 halaman. 5 lagi. Selanjutnya Fadkur Rahman dari Teluk Nangka, Kalimantan Tengah dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 14 juz. Santri hafalan terbaik, santri angkatan ketiga, santri terbaik angkatan ketiga, santri terbaik angkatan keempat. Selanjutnya adalah Sofyan Sauri dari Indragiri Riau dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 15 juz. Selanjutnya adalah Muhammad Azlan Syah dari Batubara, Sumatera Utara dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 16 juz. Masih tersisa 2 santri lagi yang akan naik ke atas panggung untuk diri wisuda. Selanjutnya adalah Zaki Ahmad Fakih Ismail dari Batam, Kepulauan Riau dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 19 juz. Zaki Ahmad Fakih ini yang tadi ikut juga membuka acara wisuda akbar dari Rumah Quran Musyawarah 2025 dengan membacakan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 sampai 7. Dan yang terakhir adalah Faisal Gozi Al-Rashid berasal dari Cilacap, Jawa Tengah dengan ziyadah 30 juz dan tasmi 30 juz. Masya Allah, Faisal Gozi Al-Rashid ini tadi mendapatkan apresiasi dari Ustadz Farrozi dengan diberangkatkannya Faisal
ke tanah suci umroh. Baik, terima kasih banyak Mas Dimas, Ustadz Adi dan juga Syekh Hanova. Kami haturkan terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kami panggilkan kembali untuk kami undang kembali ke atas panggung ke-35 santri dari angkatan ketiga dan keempat untuk naik ke atas panggung. Baru saja tadi kita bersama-sama menyaksikan total 35 santri dari Rumah Quran Musyawarah yang alhamdulillah rampung sudah wisuda pada siang hari ini, di mana terbagi jadi dua kelompok, angkatan ketiga dan juga angkatan keempat. Angkatan ketiga tadi berjumlah 16 santri dan juga angkatan keempat terdapat 19 santri. Baiklah hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah mengundang angkatan ketiga dan juga angkatan keempat yang telah diwisuda. Baru saja kami akan mengumumkan wisudawan terbaik mahasantri angkatan ketiga dan juga keempat. Namun sebelumnya kami akan mengumumkan siapa mahasantri terbaik mohon maaf, kami koreksi, kami akan mengumumkan mahasantri dengan hafalan terbaik. Siapakah kira-kira? Dan mahasantri dengan predikat hafalan terbaik jatuh kepada selamat kepada Faizal Ghazi. Kami mengundang dengan hormat Ustaz Faru untuk naik ke atas panggung memberikan apresiasi kepada Faizal Ghazi. Dan untuk Faizal Ghazi kami mohon untuk maju selangkah, berdiri paling depan di antara teman-teman santri lainnya. Hadirin sekalian, boleh kita berikan apresiasi kepada Faizal Ghazi yang alhamdulillah sekali lagi mendapatkan predikat hafalan terbaik dan tentunya mendapatkan apresiasi dari Rumah Quran Musyawarah. Sebelumnya Faizal ini setelah mendapatkan apresiasi berupa umroh gratis, dan kali ini apresiasi yang didapat oleh Faizal ini adalah Faizal boleh tetap berdiri di depan santri yang lainnya. Baik, Faizal, selamat sekali lagi. Faizal berhak mendapatkan apresiasi berupa. Baik, kalau begitu kita tahan terlebih dahulu karena masih ada dua lagi yang kami akan umumkan, yaitu mahasantri terbaik dari masing-masing angkatan. Hadirin, mahasantri terbaik dari angkatan 3 dan mahasantri terbaik dari angkatan 3 adalah Muhammad Rikal. Silakan Muhammad Rikal untuk maju ke bagian paling depan di antara santri lainnya
Ustadz Ahmad Ridwan kiranya berkenan untuk memberikan apresiasi kepada Muhammad Rikal yang berhasil terpilih menjadi Mahasantri terbaik angkatan 3 pada wisuda akbar Mahasantri Rumah Quran Musyawarah 2025 ini. Alhamdulillah kita sudah menjadi saksi 2 orang yang mendapatkan predikat terbaik, dan selanjutnya kami umumkan untuk Mahasantri terbaik dari angkatan 4 pada wisuda akbar Mahasantri Rumah Quran Musyawarah 2025 jatuh kepada Sofyan Sauri. Selamat kepada Sofyan Sauri, silakan untuk maju ke depan. Kami mohon kesediaan kepada Ustadz Benri untuk memberikan apresiasi kepada Mahasantri terbaik angkatan 4 Sofyan Sauri. Dan bersiap-siap kepada ketiga orang tua dari nama-nama yang tadi sudah diumumkan mendapat pendidikan terbaik untuk dapat berkenan naik ke atas panggung menerima apresiasi dari Rumah Quran Musyawarah pada wisuda akbar Mahasantri Rumah Quran Musyawarah 2025 ini. Terima kasih banget, terima kasih banyak untuk Ustadz Benri. Baik, kepada orang tua kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Kami silahkan untuk naik ke atas panggung. Mohon dibantu untuk rekan-rekan panitia, orang tua dari santri yang mendapatkan pendidikan terbaik masing-masing dari angkatan ketiga, keempat, dan juga dengan hafalan terbaik. Kami mohon untuk dapat dijemput panitia. Siapa nih? Faisal Gozi dengan predikat hafalan terbaik, Muhammad Rikal, dan yang terakhir adalah Sofyan Sauri untuk kategori angkatan ketiga dan juga keempat. Baiklah hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan sama-sama melihat bentuk apresiasi yang diberikan kepada para santri, khususnya santri yang mendapat predikat terbaik. Selamat sekali lagi, ketiga santri dengan predikat terbaik akan mendapatkan apresiasi berupa selamat sekali lagi untuk para santri dengan pendidikan terbaik. Kalian mendapatkan hadiah umroh gratis. Dan apresiasi umroh gratis ini, 2 umroh dipersembahkan dari Salmi Berkah Group. Terima kasih banyak. Ya, samperin aja Mas. Baik. Sepertinya Sofyan, boleh tahu Sofyan kesini sama siapa Sofyan? Alhamdulillah Sofyan mendapatkan apresiasi lagi berupa umrah gratis. Ibu
boleh tahu ibu siapanya Sofyan? Apakah orang tuanya? Bukan. Oh, bukan. Jadi ibu siapanya Sofyan? Mohon maaf, saya yang salah. Sofyan yang sebelah kanan ya. Mohon maaf, saya yang salah. Umurnya udah mulai agak sedikit tua, Ustaz. Tahu diri aja saya daripada dicela-cela. Sofyan, mohon maaf. Kamu kesini sama siapa? Ada tante. Ada tante. Tantenya ada di sini. Boleh kita undang ke atas panggung. Baik tante dari Sofyan, tante boleh naik ke atas panggung. Sama-sama kita merasakan kebahagiaan yang diterima oleh Sofyan. Baik, silahkan. Ya, silakan untuk diabadikan. Itu dia tadi hadirin sekalian. Oke. Baik. Mohon maaf, ini saya harus crossing ke sana lagi. Permisi, Ustadz, mohon maaf kalau memang agak ganggu pandangan, karena sebenarnya bintang utamanya ada di sini. Baik, Faisal kan? Betul. Kali ini saya nggak salah. Faisal, alhamdulillah 2 umroh gratis sudah kamu dapat. Saya boleh tahu, mohon izin, rasanya 1 umroh cukup untuk kamu, tapi ini dapat 2 umroh. Kira-kira kamu mau kasih ke siapa? Ke ibu. Ke ibu. Alhamdulillah. Ibu udah pernah umroh? Belum. Baik, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Faisal? Baik, selanjutnya adalah Muhammad Rikal. Permisi Ibu. Muhammad Rikal, kamu mendapatkan umroh dan kamu akan berangkat bersama siapa? Ibu. Sama ibu juga, Masya Allah. Seandainya saya masih punya ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan? Baik. Saya dapat pesan dari rekan saya Erwin, merupakan panitia, ada sedikit kejutan untuk kamu. Kejutan ini memang dihadirkan untuk kamu yang berada di sini. Hari spesial untuk para santri dan terkhusus untuk para santri yang mendapat predikat terbaik. Di momen indah, momen penuh hikmah ini, Sofyan di sebelah kanan kami hadirkan nenek tercinta dari Sofyan. Hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesehatan dan juga tentu ilmu yang didapat oleh para santri ini. Semoga para santri yang diwisuda pada siang hari ini menjadi santri-santri yang soleh. Dan sekedar informasi, kami sengaja menghadirkan nenek tercinta dari Sofyan karena selama ini Sofyan dibesarkan oleh neneknya, sangat cukup lama tinggal di panti asuhan karena orang tua dari Sofyan sudah tiada dan mereka memang berpisah. Terima kasih banyak para santri, terima kasih banyak para pendamping yang belum mendapatkan predikat terbaik. Jangan berkecil hati, terus berusaha. Karena ini adalah awalan bagi kalian semua. Teruslah
berikan ilmu yang kalian dapatkan kepada orang-orang sekitar, karena ini adalah sebuah langkah demi kebaikan. Hadirin sekalian, kami mohon kesediaannya untuk memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk para santri. Alhamdulillah, rampung sudah para santri dari angkatan ketiga dan juga keempat diwisuda di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk angkatan ketiga, silakan untuk menuruni anak tangga kembali ke tempatnya, dan angkatan keempat juga kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Baik, untuk ketiga santri dengan predikat terbaik juga kami persilakan untuk turun dari atas panggung. Masya Allah, mudah-mudahan apresiasi yang didapat ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita untuk dapat menyaksikan wisuda dari Rumah Quran Musyawarah tahun 2025. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Adi Hidayat untuk memberikan nasihat dan juga doa kepada kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'an wa ja'alahum ahlahu wa khassatah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Fassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Yang kami muliakan para asatidzah, terkhusus yang telah mendampingi, meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasannya untuk membersamai para ahli Quran ini. Semoga seluruh dedikasi, energi, dan segala hal terbaik yang dipersembahkan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pengurus Rumah Quran Musyawarah, baik yang disebutkan membersamai dari awal hingga puncak hari ini, atau yang tak tersebutkan namanya, tak tampil jati dirinya, semoga seluruhnya tanpa kecuali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhiratnya insyaallah. Seluruh orang tua asuh yang mungkin tidak pernah sebagian dikenali namanya, tidak disebutkan identitasnya, semoga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan-golongan terbaik yang beramal secara diam-diam namun mendapatkan pengakuan yang terang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang tanpa batas insyaallah. Kepada seluruh teman-teman yang menginisiasi, yang hadir membersamai menyukseskan acara ini, semoga digolongkan pada satu yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fasilitator kebaikan yang mendapatkan pahala serupa dengan orang yang mengamalkan dan mendapatkan kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman,
ahli Quran itu sudah banyak. Penghafal Quran sudah banyak. Sampai hari ini kami bersamai penghafal Quran dari usia 3 tahun. Dari yang lulus SD, hafalannya pun 30 juz. Mutqin, ada sanadnya. Ada yang, maaf, menurut sementara orang matanya tidak melihat. Saya selalu menyebutkan diberikan karunia oleh Allah, diringankan hisab matanya di akhirat karena ditutup pandangannya dari potensi maksiat. Dan mata hatinya aktif, terang. Yang dengan terang itu ia bangga membawa bekal kembali kepada Allah dengan Quran yang telah ia hafalkan. Ada yang berusia bahkan 82 tahun telah menuntaskan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Kalau dihitung kecepatan, ada yang hafal Al-Quran 30 juz, ada yang 21 hari, 23 hari. Ada yang dari Wajo, Sulawesi, Ustaz Fahrul, itu rekor sampai hari ini 14 hari, 30 juz. Karena memang jaminannya dalam Al-Quran menghafal itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali dalam satu surah disebutkan. Dan tanamkan keyakinan pada hatimu yang paling dalam. Lam fungsinya taukid. Qadnya tahqiq wa taqrib. Ada jaminan dan sesuatu yang dekat untuk diraih. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku jamin. Menghafal Quran itu hal yang sangat mudah dilakukan dan yang paling dekat untuk dijangkau. Jika engkau mau masuk pada golongan itu, adakah di antara Anda yang ingin masuk dalam golongan itu? 4 kali itu disebutkan dalam satu surah saja. Namun di antara sekian yang menghafal Quran itu, siapakah yang diidentifikasi oleh Al-Quran sendiri sebagai orang-orang yang berhasil dalam hafalannya? Apakah kualifikasinya yang paling kuat hafalannya? Yang paling cepat hafalannya? Yang paling bagus makhrajnya? Yang paling benar sifat hurufnya? Ternyata Allah membuat satu ketentuan tersendiri yang dengan itulah Al-Quran memandang berhasil penghafal Quran menurut standar Al-Qurannya. Dan itu pula yang kelak akan diapresiasi di hari kiamat dengan hal yang lebih tinggi, dengan apa yang bahkan belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Al-Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 memberikan gambaran yang sangat jelas, terang, singkat dan padat. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Lalu itu pakai thumma ya. Jadi ada huruf konjungsi namanya. Kata sambung di bahasa Arab itu setidaknya yang populer ada 3. Ada fa, ada waw, ada thumma. Fa huruf penyambung 2 peristiwa yang berlangsung cepat nyaris tanpa jeda. Jadi kalau kita membaca Al-Quran lalu ditemukan ada fa di pertengahan antara 2 ayat, itu peristiwa pertama dan kedua berlangsung cepat tanpa jeda. Contoh Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38 dan 39. Nabi Zakaria alaihissalam di ayat 38 berdoa kepada Allah, memohon diberikan keturunan, dilakukan dalam sholat. Lalu ayat 39-nya menjawab doa itu, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya. Jadi baru tuntas doa, jawaban turun dan salat belum selesai dilakukan. Itu menggunakan fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka selesai berdoa, turunlah malaikat mengkonfirmasi jawaban doanya, sedangkan beliau masih berdiri tegak
dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Ada waw. Jika ada waw, itu artinya peristiwa 1 dan 2 bisa berlangsung bersamaan, tapi ada jeda. Jedanya bisa mengonfirmasi yang pertama terdahulu atau yang kedua terdahulu. Kalau saya katakan, ata ila hadhil qa'ah al-ustadz Syekh Akhnafa, Ustadz Syekh Bendri. Ya, Ustadz Akhnafa dan Ustadz Bendri datang ke tempat ini. Pakai waw. Itu boleh jadi yang datang duluan bisa Ustadz Akhnafa atau Ustadz Bendri, tapi keduanya ada jeda. Kalau jedanya panjang, Bu, ada waktunya, ada tahapannya, ada likunya, ada dinamikanya, ada tangisannya, ada perjuangannya. Itu biasanya digambarkan dengan thumma. Ahli Al-Quran dalam proses menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ditampilkan di dalam Al-Quran ini dengan menggunakan kata thumma, bukan fa, bukan waw. Thumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Lalu kami anugerahkan kesempatan dari sebagian hamba kami yang terpilih. Jadi berbahagialah Anda yang tadi di wisuda, itu di antara yang terpilih oleh Allah. Berbahagialah orang tua yang membersamai tadi, itu yang terpilih oleh Allah. Berbahagialah teman-teman yang memfasilitasi ini, RKM, berjuang dari awal sampai hari ini, Anda terpilih. Berbahagialah kita yang datang hari ini, informasinya banyak, tapi kita yang terpilih. Berbahagialah teman-teman yang fasilitasi di sini, yang diundang diminta banyak, tapi Anda yang terpilih. Nah, dari sekian yang terpilih ini, siapa yang sukses? Dan tidak mudah ya, terpilih oleh Allah itu kualifikasinya ketat. Maka siapa di antara yang sukses itu? Pertama yang mau berjuang. Nah, ini tak mudah setahun itu ya. Ada tangisan. Saya bersamai anak-anak kecil yang belum lulus SD itu. Nangis. Ada yang rebahan di tangga masjid. Ada yang mengeluarkan dulu algoritma dirinya setelah hafal. 1, 2, yang lain hafal ini belum, nangis kencang, panggil mamanya, panggil ayahnya. Tapi setelah hafalan itu ada karunia yang tidak bisa digambarkan, seperti tadi. Tapi siapa di antara mereka yang berhasil? Apakah yang dapat plakat? Gak ada ayatnya. Yang dapat ijazah? Gak ada. Yang dapat sanad? Belum tentu. Perhatikan kalimatnya. Faminhum, setelah pakai thumma, pakai fa. Maka Anda akan cepat identifikasi dari para penghafal itu. Faminhum, zalimul li nafsi. Sayang, ada yang sudah menghafal tapi zalim terhadap Qur'annya. Ternyata yang ditampilkan golongan pertama, golongan gagal. Disebutkan zalim. Zalim itu pemilik zulmun. Zulmun itu lawan dari kata hikmah. Hikmah itu al-isabatu fil af'al wal aqwal wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Berkesesuaian antara kata dan perbuatan, menempatkan sesuatu secara proporsional. Lawannya zulmun. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibu punya gayung. Bapak punya gelas. Ini Ustadz Ahmad, kalau gelas kan digunakan tampung air buat minum ya. Gayung buat mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu volume namanya. Ada orang yang sudah menghafal Quran, dia berjuang, tapi tidak menempatkan Quran sesuai fungsinya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Dia hafal ayatnya, bahkan suratnya, bahkan tempatnya, tapi lisannya masih mencela. Itu belum sukses. Nah, jadi kalau Adinda hafal, Quran surah 49 ayat yang ke-11, posisinya paling kiri, sebelah bawah, tapi lisannya masih mencela, Anda belum sukses. Belum menjadi ahli Quran yang sesungguhnya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah. Sakiti orang dengan tulisan, dengan kata-kata. Ya, belum sukses. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman.
Iman itu membimbing pandanganmu untuk melihat yang tertentu yang boleh dilihat. Menurut standar iman tak boleh dilihat, maka imannya akan hadir memalingkan pandangannya. Kita yang belum hafal ayatnya, sepanjang punya iman, iman akan aktif, Bu. Lihat sesuatu yang tak baik menurut iman, kata imannya jangan lihat, palingkan. Itu ghaddul basar namanya. Di YouTube mau lihat ceramah, iklannya tidak ramah. Yang dilihat ceramah, iklannya tidak ramah. Dia kan muncul itu karena algoritmanya pernah dibuka ya. Muncul. Ketika muncul, masih punya iman, itu dipalingkan oleh imannya. Jangan lihat, ini tak baik. Tapi ahli Quran beda. Ayatnya yang akan muncul. Ayatnya yang akan hadir. Qurannya keluar. Jadi kalau sudah menjadi ahli Quran yang sejati, itu ayatnya yang tampil. Membimbing matanya, keluar ayatnya. Membimbing lisannya, membimbing telinganya. Jadi golongan pertama, diduga hafal Al-Quran, divonis oleh Al-Quran sebagai penghafal yang gagal. Dua, wa minhum dengan cepat muqtasid, pakai waw. Ada di antara penghafal Quran itu yang masih paket hemat. Dia ahli Quran, tapi masih paket hemat. Ya, apa itu paket hemat? Yang mencukupkan bagi dirinya, belum tampil kemuliaan Quran bagi orang sekitarannya. Cirinya bagaimana? Senang merojaah, mojok-mojok di dinding, nempel ke tiang masjid. Begitu diminta jadi imam, saya belum pantas, yang lain saja. Qurannya baru untuk dirinya, belum bermanfaat bagi lingkungan sekitarannya. Itu muqtasid. Tapi lebih bagus dibandingkan dengan yang pertama. Nah sekarang, ini bagian orang yang paling sukses, yang langsung dijelaskan oleh Al-Qurannya. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznillah. Dan di antara mereka ada golongan orang sukses, yaitu orang-orang yang menghafal Quran dan dia menampilkan Qurannya sebagai sikap perilaku dalam berkehidupan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kalau ada yang seperti itu, itulah anugerah terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Bapak dapat proyek, nilainya tinggi dibanding ahli Quran yang mampu mengamalkan Qurannya, itu tidak ada nilainya. Anda punya ilmu luas dibanding ahli Quran yang mampu mengamalkan Qurannya, itu nilainya masih jauh. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, tawaran ini hadir pada hari ini bagi kita yang terpilih berada di sini. Ayatnya tidak mengatakan 30 juz, 15 juz, 10 juz. Siapapun yang mampu menghafal walaupun satu ayat dan bisa membawa itu dalam amalan kehidupannya, maka masuklah ia pada kategori yang disebutkan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran. Tapi jika ada orang yang sudah menghafal keseluruhannya dan menghidupkan bagian tubuhnya dibimbing oleh Al-Quran, maka berubahlah namanya, sebutannya dalam Al-Quran, bukan seorang hamba lagi, bukan Faisal lagi, bukan Fulan lagi, bukan X lagi, tapi dia akan pindah menjadi pribadi yang berbeda, yang istimewa, yang tidak sama. Dalam bahasa Arab, yang berbeda, yang istimewa, yang tidak sama, ada cahaya yang membedakan kebaikan dengan lawannya, itu disebut Furqan namanya. Umar bin Khattab punya karakter Al-Furqan karena mampu menampilkan cahaya yang membedakan nilai kebaikan dengan keburukan. Sampai setan pun tak minat bertemu dengan Umar. Ada surah ke-25 namanya surah Al-Furqan. Di ayat ke-63 Allah menyifati para ahli Quran yang mampu menampilkan Qurannya dari anggota tubuh di kepala sampai ke ujung kaki sebagai hamba Allah yang memiliki nilai kasih tanpa batas. Ibadur Rahman wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka kalau Bapak Ibu yang tadi menemani anaknya, guru-guru yang mendampingi selama ini, coba cek 35 ini apakah sudah termasuk bagian dari hamba yang berusaha menjadi pribadi yang berkarakteristik ibadur Rahman.
Hamba Allah yang punya sifat kasih yang dalam, yang dengan kasih itu ia melihat semua hal dari pandangan matanya sebagai hal yang baik. Karena itu para ulama menyimpulkan ahli Quran itu ciri pertamanya, kalau dia berhasil dengan Qurannya, berapapun ayat yang dia hafalkan, dia berubah menjadi orang yang lebih lembut, lebih berkasih sayang, lebih baik, dan merubah karakter kehidupannya, melihat siapapun ada potensi kebaikan yang mampu ia tampilkan. Terakhir, keluargaku, Bapak Ibu, teman-teman, saya tiba di Indonesia 28 Februari 2011. Efektif mengajar kurang lebih di bulan Maret 2011. Mengajar dari rumah ke rumah, mengajar di kampus, mengajar di majelis ilmu, di masjid, di masyarakat, sampai ke tabligh akbar. 14 tahun kurang lebih sampai saya berdiri di sini. Dan telah banyak kita belajar tentang teori, tentang ayat, tentang hadis, tentang bacaan. Tapi dari 14 tahun ini untuk saya pribadi, dan bagi teman-teman yang pernah kita belajar bersama, berapa tahun kita pernah mengamalkan isi yang kita pelajari itu untuk merasakan kenikmatan berislam yang sesungguhnya. Ayat kasih sayang tidak akan pernah memberikan kesan dalam pada jiwa bila sekedar dibaca. Itu baru terasa ketika seorang anak mampu mencium tangan ibunya. Ketika seorang ibu mampu membelai anaknya. Ketika suami berkasih sayang dengan kebaikan yang langsung dipraktekkan pada istrinya. Demikian sebaliknya. Kita sekarang butuh ayat-ayat praktikal. Dan saya mendorong kepada semuanya, saatnya kita berubah. Saatnya kita bergerak untuk mengamalkan apa yang selama ini kita baca. Yuk, mulai dari ayat-ayat yang pendek-pendek. Alhamdulillah. Sebentar lagi mau asar setelah zuhur. Surah ke-103. Wal asr, aku bersumpah demi kesempatan berkehidupan yang aku berikan pada setiap hambaku. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Innal insana, tanamkan bagi setiap manusia yang merasa sibuk. Anda yang merasa sibuk, yang beraktivitas, katakan pada hatinya yang paling dalam, jangan ragu, lafi khusr. Kesibukan Anda hanya mengantarkan pada kerugian jika tidak memiliki 4 sifat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menjaga imannya dalam kehidupannya. Coba dicek ayat ini paling favorit selain surat An-Nas kan? Ya, Al-Asr, Al-Kautsar, favorit kan? Coba. Dari yang sering kita baca, berapa yang kita amalkan? Ayo, Mas Dimas di rumahnya. Dengan istri pakai iman gak jadi suami itu? Mas Dude di kantornya, bekerjanya pakai iman gak? Ustadz Fahrur mengajarnya pakai iman gak? Kalimat yang sederhana tapi dalam. Kalau kita mengajar pakai iman, tak mungkin kita saling mencaci. Tak mungkin saling merendahkan. Kalau kita merawat anak pakai iman, ibu saya tanya yang ada di sini, ibu sayang anak tuh karena cinta atau karena Allah? Ayo. Hah? Perhatian pada anak tuh karena sayang atau karena Allah? Bingung ya? Iman itu kan memantapkan sikap supaya dikerjakan karena Allah kan? Kalau Anda katakan saya sayang karena Allah, coba lihat pakaian yang dikenakan anak kita itu, apakah Allah senang dengan itu? Anda menyekolahkan anak di tempat yang apakah Allah senang dengan tempat itu? Apakah di sekolah tempat anak Anda mengenalkan dia dengan Allah? Mendekatkan ia dengan kasih Rasulullah? Itu baru satu. Wa amilus salihat. Dan dengan imannya mengantarkan pada perbuatan-perbuatan baik. 2. Nah kita butuh itu. Ini yang coba kami lakukan di hari-hari ini. 14 tahun mengajar secara teori. Sekarang saya mulai bergerak dengan praktek. Saya tutup, saya akhiri dengan singkat. Ternyata hasilnya luar biasa. Mungkin banyak Bapak Ibu lihat dan viral kemarin di berita. Ada peluncuran gerakan Indonesia menanam di Sumatera. Tapi tidak banyak orang yang tahu lahannya secara teori tidak layak tanam. Semua ahli pertanian sampai menteri pun mengatakan ini tak mungkin bisa ditanam karena tanahnya rawa
gambut sifatnya PMK, merah dan kuning, pH-nya di bawah 3, asamnya luar biasa. Dan pohon apapun yang ditanam pada saat itu mati. Sengaja kami ambil tempat itu hanya untuk mempraktekkan keimanan kita kepada Allah, menurunkan ayat-ayat Quran, dipraktekkan dalam kehidupan, dan terjadilah janji Allah. Yang tidak mungkin, mungkin. Hanya menurunkan sebagian dari surah Abasa itu. Maaf, kita minta berkumpul ahli Quran sama-sama, berdoa dengan baik. Apa yang terjadi? Tanah yang disebut mati itu tiba-tiba turun air hujan. Kita tidak bikin irigasi, kita belah tanahnya sesuai petunjuk Al-Quran, kemudian dialirkan airnya, ditanam di situ. Dalam 2 bulan padi tumbuh siap panen, jagung tumbuh siap panen, singkong tumbuh siap panen, palawija tumbuh siap panen. Kami beli tanah di pesantren di Banten, itu tidak ada air keluar. Ini nyata, tumbuhan tidak berbuah, dibeli, diwakafkan, diluruskan niatnya, dibor, keluar airnya, sampai sekarang bisa memberikan juga kontribusi bagi masyarakat sekitarannya. Tumbuhannya berbuah. Ini Mas Dimas pernah ke sana, Mas Dude. Satu pohon ada duren 3. Dia tidak berbuah. Saya cuma datang mempraktekkan kalimat Quran. Kamu pohon duren, ini tanahnya sudah wakaf. Tempatnya dihuni ahli Quran. Ibadah kamu itu berbuah. Supaya dinikmati, punya nilai di hadapan Allah. Berbuah ya. Besoknya berbunga, kemudian berbuah. 600 buah duren, 1 ke 2-nya, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai ke 600, rasanya beda semua. Ini ada saksinya nih, karena ini makan yang paling banyak dulu. Karena senang. Baik, ini yang mau saya katakan. Terakhir saya tutup, ayo kita hidupkan Quran ini supaya terasa, supaya hadir, supaya membersamai kehidupan kita. Inilah indahnya berislam. Demi Allah saya katakan, Bilal itu dikenal ketika mempraktikkan Quran. Umar dikenal ketika mempraktikkan Al-Quran. Utsman dikenal ketika mempraktikkan Al-Quran. Semua viral ketika dekat dan mengamalkan isi Al-Quran. Tiba saatnya kita saat ini berubah, menata diri menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan mengarahkan kita pada hasil yang sesuai kemampuan kita, bisa optimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum berdoa, saya ingin mengundang Mas Tegar di mana? Yang selalu tegar sesuai namanya. Mana tadi? Boleh ke depan? Silakan. Baik. Tadi saya sudah juga melihat, mendengar, dan sudah banyak berinteraksi. Ya, ada titipan yang disampaikan pada saya. Saya tidak tahu untuk siapa. Nah, baru saya tahu ketika tadi hadir di sini. Oh, ini untuk Mas Tegar. Baik ya. Mana tadi, Mas Fadil? Tadi kan sudah dapat 1 umroh ya. Saya tidak tahu ini isinya apa, tapi mudah-mudahan bisa untuk 1 lagi. Ya, bisa dengan ibunya ya. Baik. Untuk santri-santri, nanti ada pembukaan beasiswa di beberapa negara. Sudah dimulai. Saya mengajak teman-teman untuk mendaftar. Syarat pertama Anda sudah dapatkan itu, dan kemungkinan besar lolos, tapi belum tentu lulus. Syarat pertama lolos, hafalan Quran sudah dapat. Untuk lulus tinggal bahasa Arab. Baik ya, tinggal bahasa Arab. Silahkan daftar karena kuotanya banyak. Untuk pertama ini dibuka 200. Anda 35. Saya yakin 35-nya itu akan lulus. Kalau mau ikut dan berusaha mencapai itu. Keutamaannya sampai S3. Selesai. Dan bisa berpeluang haji. Insya Allah. Jadi silahkan siapkan. Ketika dibuka silahkan nanti mendaftar. Kalaupun nanti teman-teman ikut, masih ada waktunya dari sekarang
untuk memperdalam bahasa Arab. Kalau berangkatnya September, sekarang Mei, masih ada 4 bulan kan? Ya, 4 bulan ya. Ingat, syarat bisa bahasa Arab bukan pernah ke Arab. Karena unta pun ribuan tahun di Arab tidak bisa bahasa Arab. Baik kan? Anda jangan katakan unta itu tidak bisa bicara. Karena beo dari Tangerang pun kalau dikirim dia ke Arab selama sepekan, saya yakin dia sudah bisa assalamualaikum dan kaifahaluk. Karena beo mau berusaha, beo mau berikhtiar. Kita yang dihisab harus lebih mampu untuk bisa mempraktekkan itu. Kemudian saya mau konfirmasi saja. Tadi yang terbaik itu umrohnya 2 apa 1? Khusus Faisal Ustaz. Faisal 2. Ya. Baik, yang sisanya selebihnya 1. Baik, tambahkan lagi 1 ya. Jadi nanti masing-masing 2 ya, sama semua ya. Oke. Nanti silakan tadi travelnya sudah disebutkan, silakan disambungkan. Siapa yang paling berjasa mendampingi? Yang paling berjasa mengajar, mendampingi sampai mereka lulus selesai. Enggak, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga Allah berikan banyak kemuliaan, diberikan pahala yang terbaik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik pada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segenap kebaikan, kemuliaan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad SAW, dan kami berlindung kepadamu dari segala macam bentuk keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Nabi mulia Muhammad SAW. Allahumma ja'alna min ahlil Quran waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari ahli Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir membersamai acara ini di tempat ini, jangan biarkan ia pulang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan di hatinya, maka mohon berikan ketenangan pada jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang mengalami kesulitan dalam hidupnya dan ia berada di sini, apapun itu, mohon angkat, mudahkan dan hilangkan seluruh kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Jikapun ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada satu hajat permohonan yang masih tersimpan di dalam jiwa satu di antara kami, walau tidak terungkapkan, selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya, maka mohon kabulkan seperti apa yang Kau kehendaki. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ni'mata syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa la tudayyi' lana al-fursah biliqa'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi jannatika an-na'im. Ya Allah, kami semua merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon anugerahkan kami kesempatan di akhirat kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak kami mampu lihat di dunia ini, bahkan di alam mimpi. Mohon jangan hilangkan kesempatan hanya untuk sekedar menatap beliau di surgamu kelak. Allahumma idza kana hunalika ayyaman jadidah min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika setelah meninggalkan acara ini, keluar dari tempat ini, masih terbuka lembaran kehidupan baru bagi kami, mohon bimbing kami agar kami mampu menjalani sisa hidup kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan bila pun hari ini adalah hari terakhir kami berkehidupan, maka mohon jadikan hari ini sebagai husnul khatimah bagi kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan membacakan secara cepat 1-2 ayat dalam Al-Quran, surah ke-13 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kelak ada keluarga hebat yang diminta oleh Allah saat hisab cepat langsung masuk surga. Maka dimuliakan oleh Allah keluarga hebat ini masuk melalui taman surga Aden yang paling indah. Dan dia dimintakan sebelum masuk, gandenglah bapak ibumu yang baik itu. Gandenglah pasangan hidupmu yang setia itu. Gandenglah keluargamu, bahkan anak cucumu bersamamu. Lalu diperintahkan pada para malaikat, berdirilah kalian semua di pintu surga, berikan selamat kepada orang-orang hebat ini. Maka ketika keluarga itu lewat di setiap pintu surga, malaikat mengatakan kepada mereka, selamat untuk keluarga hebat ini, kalian telah sabar menjalani kehidupan di muka bumi sesuai dengan amanat Allah dan Rasulnya. Sekarang tidak ada capek lagi, gak ada penat lagi, tidak ada kesulitan lagi. Nikmati keindahan di taman surga yang belum pernah dijamah. Sabar murojaah, sabar menjaga hafalan, sabar praktekkan itu, sabar merawat rumah Quran itu, sabar menjadi teman-teman yang baik, sabar menjadi guru yang baik, sabar jadi orang tua asuh yang baik, sabar jadi pendamping yang baik, sabar jadi fasilitator yang baik. Saya berharap bila ayat ini dibacakan siang ini, esok lusa kita menjadi bagian dari ayat ini yang saling bergandengan tangan sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kiranya berkenan untuk di atas panggung diabadikan bersama dengan adik-adik dari santri angkatan ketiga dan juga angkatan keempat. Kami mohon kesediaannya untuk bisa bergabung bersama Ustadz Hadi Hidayat, ya, Dimas Seto, Duda Herlino, Syekh Khonova, Ustadz Bendri, Ustadz Ahmad dan Ustadz Farul Rozi, kiranya berkenan untuk bisa bergabung bersama kita di atas panggung. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, maka berakhir juga Wisuda Akbar Mahasantri Angkatan ketiga dan Angkatan keempat dari Rumah Quran Musyawarah 2025. Terima kasih banyak atas kepeduliannya, perhatiannya, terkhusus kepada orang tua yang sengaja hadir untuk dapat ikut dalam wisudawan adik-adik kita angkatan ketiga dan angkatan keempat. Terima kasih banyak atas support dari orang tua asuh yang terus memberikan dukungan kepada Rumah Quran Musyawarah.
Terima kasih banyak kepada guru-guru yang sengaja hadir pada hari ini, perhatiannya dan juga bentuk dukungan kepada para santri. Alhamdulillah acara hari ini telah selesai dan tentu saja terima kasih banyak sekali lagi kepada para tamu undangan yang juga ikut menyaksikan acara dari pagi hingga siang hari ini. Dan apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf atas nama panitia, saya pribadi Irga Ahmad Farezi, dan untuk para tamu undangan, kami telah menyediakan santap siang di bagian luar, dan apabila Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat zuhur, silahkan bisa dilakukan di bagian belakang ruangan ballroom ini. Dan apabila tidak mencukupi, bisa juga dilakukan di lantai 2. Dan untuk area wudhu pun terdapat di area luar maupun di lantai 2 The Prima Hotel ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan sekali lagi. Karena sempurna hanyalah milik Allah. Saya Irga Ahmad Farezi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.